Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan membahas pergaulan suami dengan istri. Makhluk atau hamba Allah yang mendiami bumi ini dijadikannya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, dan ada jantan, dan ada betina. Sebagaimana yang dinyatakannya, Maha suci Allah yang telah menjadikan segala berpasang-pasangan. Kedua macam makhluk itu, jika mereka hendak hidup selamat di muka bumi, tidak boleh dia hidup sendiri-sendiri atau bermasing-masing, tetapi hendaklah mempunyai perhubungan dan hidup bersama-sama, karena yang satu mesti menghendaki yang lain. Begitulah keadaan manusia kalau telah sampai jangkanya. Menurut yang ditentukan Tuhannya, jika dia akan melanggar pagar, maka supaya perhubungan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi baik dan selamat, Allah Ta'ala mengadakan peraturan nikah namanya, yang mempunyai syarat-syarat dan aturan-aturan pula. Nikah itu adalah satu pakaian hidup yang mesti dipakai oleh sekalian manusia. Dan di dalam agama Islam, nikah itu dipandang dan ditetapkan sebagai sunnah Nabi. Nabi berkata, nikah itu sunnah aku, dan barang siapa yang membenci sunnahku, bukanlah dia masuk umatku. Jadi kalau kedapatan orang tidak kawin selama hidupnya, atau yang tidak bermaksud hendak berkawin, nyatalah orang itu telah menyalahi akan sunnah Nabi itu. Allah Ta'ala sengaja mengadakan peraturan-peraturan nikah yang mudah dan lapang, agar dalam pergaulan tak terdapat perzinahan. Hanya manusia yang menyukar dan menyempit-nyempitkan. Bagi pemuda-pemuda yang akan menempuh medan rumah tangga bersuami istri, perlu benar diketahui atur-aturannya dan syarat-syaratnya, agar mereka itu tidak sampai salah dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami. Dan sudah tentu pula wajib bagi kadi memberi nasihat dan mengajarkan kepadanya tentang segala sesuatu yang wajib baginya dalam rumah tangga. Di dalam masyarakat hidup di atas dunia ini, orang mencari jodoh atau pasangan adalah oleh karena bermacam-macam sebab. Sebahagiannya tertarik oleh karena cantiknya perempuan itu, ada pula oleh karena uangnya, dan ada pula oleh karena bangsawannya. Adapun menikahi seorang perempuan menurut suruhan agama Islam,
bukanlah oleh karena sebab-sebab tersebut itu, tetapi adalah oleh karena agamanya. Seperti yang dikatakan Nabi menurut riwayat Muslim, dikawini orang perempuan itu oleh karena 4 perkara. Oleh karena hartanya, oleh karena bangsawannya, oleh karena cantiknya, dan oleh karena agamanya. Maka ambillah perempuan-perempuan yang beragama, engkau akan bahagia. Yang dimaksud perempuan yang beragama bukanlah perempuan yang mengetahui dengan dalam tentang agama, tetapi adalah perempuan yang taat dan tunduk kepada Allah dan memegang teguh akan perintah agamanya itu. Sekalipun dia kurang mempunyai pengetahuan, karena berapa banyaknya perempuan yang alim, tetapi kurang mengindahkan akan agamanya. Dan berapapun perempuan tak begitu dalam pengetahuannya, tetapi tunduk dan taat menjalankan perintah agamanya. Perempuan yang tunduk kepada perintah agamanya, itulah yang dimaksud dengan perempuan yang beragama. Setelah dilakukan syarat-syarat yang perlu dan telah dilakukan ijab dan kabul oleh wali dan bekal suami, maka tak ada halangan lagi bagi pengantin laki-laki dan perempuan bergaul secara berumah tangga atau bersuami istri. Dan mulai dari waktu itu terserahlah urusan si istri kepada suaminya. Apakah sebabnya maka laki-laki yang mengurus perempuan, tidak perempuan yang mengurus laki-laki? Allah yang maha bijaksana menjadikan laki-laki kuat dan sabar serta tahan, sedangkan perempuan lemah dan tak tahan hati serta halus dan lunak. Oleh karena itu, kekuatan dan kelebihan yang ada pada kaum laki-laki itu, maka Allah memberatkan pikulan kepada laki-laki. Sebagai yang dikatakannya, laki-laki itu menjadi pengurus perempuan oleh karena karunia yang telah dilebihkan Allah atas yang satu daripada yang lain, tertulis di surat An-Nisa ayat 33. Tetapi sebahagian perempuan bermaksud hendak merebut hak laki-laki, merebut hak suaminya dengan jalan hendak menundukkan dan memerintah suaminya itu. Dan bodoh sekali laki-laki yang mau dikutak-katikan perempuan itu, karena menurut tabiat yang dijadikan Allah adalah laki-laki yang mesti menyelenggarakan perempuan itu, dan tidak perempuan yang memerintah laki-laki. Dengan demikian terserah kepada yang tidak berhak, dan kepada orang yang tak patut, akhirnya akan rusaklah semua pekerjaan itu. Nabi berkata, apabila pekerjaan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tanggung sajalah kerusakannya. Dan kelebihan sifat laki-laki daripada perempuan, sekali-kali janganlah menimbulkan sakit hati. Dari pihak perempuan, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23. Janganlah kamu merasa iri hati oleh karena kurnia yang telah diberikan Allah kepada orang lain,
Bagi laki-laki ada bagian daripada yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada pula bahagian daripada sesuatu yang mereka usahakan, dan mintalah olehmu karunia Allah. Bahwasanya Allah mengetahui akan segala sesuatu. Jika kedua pengantin itu telah hidup berumah tangga, hendaklah yang satu mencintai akan yang lain. Hidup seia sekata, pergaulan hendaklah rukun dan damai. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 12. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Dia menjadikan jodoh daripada dirimu, agar kamu diam bersama dengan Dia, dan Allah menjadikan kasih dan sayang di antaramu, bahwasanya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang suka berpikir. Setelah terjadi pergaulan beberapa lama antara kedua orang suami istri itu, sekiranya tidak dapat persetujuan, dan kalau sekiranya mereka tidak akan dapat lagi hidup menurut aturan-aturan Allah, maka Allah membuka cerai antara kedua suami istri itu. Meskipun Allah membolehkan talak itu kalau telah tiba waktunya, tetapi talak itu barang yang sangat dibenci Allah. Nabi bersabda, barang yang halal tetapi amat dibenci Allah, yaitu talak. Dan lagi Allah Ta'ala menegur dengan katanya, jika mereka bermaksud talak, maka sungguhnya Allah Maha mendengar dan mengetahui. Di dalam masyarakat kaum muslimin bangsa kita, talak itu amat dipermudah menjatuhkannya. Istimewa lagi kalau yang laki-laki orang jemputan seperti orang kaya, orang bangsawan, dan sebagainya. Padahal menurut aturan syara agama Islam, talak itu adalah jalan yang paling akhir sekali, jika tidak dapat lagi ikhtiar yang lain. Kalau terjadi umpamanya si istri melanggar hak suaminya atau melalaikan kewajibannya, tidaklah talak sekali yang diberikan, tetapi haruslah dahulu ajaran yang berulang-ulang. Jika tidak juga berubah, hendaklah laki-laki itu menaunginya di waktu tidur, artinya tidak selapik seketiduran, tidak sebantal sekalangan hulu. Dan kalau tidak juga berubah, bolehlah memukulnya dengan pukulan yang tidak akan merusakkan kepada tubuh atau badannya. Kalau dia tunduk sesudah ajaran yang 3 macam itu, sekali-kali tidak boleh suami mencari jalan cerai. Kalau diceraikan, nyatalah bahwa talak itu bukan menurut yang dikehendaki Allah, sedangkan talak yang halal itu dibenci Allah. Keterangan kita ini disandarkan kepada firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Dan perempuan-perempuan yang kamu takuti kedurhakaannya atau keingkaran, maka ajarilah olehmu akan mereka itu. Dan janganlah seketiduran lagi, dan pukullah mereka itu jika mereka tunduk kepadamu. Maka janganlah sekali-kali kamu mencari jalan untuk cerai, bahwasanya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Sekiranya segala pelajaran yang tersebut di atas itu tidak memberi hasil, silang sengketa makin bertambah-tambah di rumah tangga,
itu pun masih belum boleh lagi diceraikan, melainkan hendaklah dicari perdamaian lebih dahulu antara kedua belah pihak, dengan jalan pihak laki-laki mengirimkan seorang hakim dan pihak perempuan mengirimkan seorang hakim pula. Dan kedua orang hakim itu memeriksai antara keduanya, mana yang salah dan mana yang benar, dan akhirnya mendamaikan. Diusahakan supaya kedua orang yang bersengketa itu hidup rukun dan damai kembali, dan suami istri itu hendaknya tunduk kepada putusan kedua hakim itu. Aturan yang seperti itu dengan jelas diterangkan Allah di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, "Jika kamu merasa kekhawatiran perceraian keduanya, maka hendaklah kamu kirim seorang hakim dari pihak yang laki-laki dan seorang hakim dari pihak yang perempuan. Jika keduanya bermaksud hendak damai, maka Allah melemahkan hati mereka. Bahwasanya Allah Maha mengetahui dan menyelidiki." Kalau sengketa itu tidak akan dapat didamaikan lagi, ibarat ganting akan putus, retaknya akan pecah, barulah boleh talak itu dijatuhkan. Jadi daripada keterangan itu, teranglah sudah bagi kita sekalian bahwa talak itu bukanlah dilakukan dengan tergopoh-gopoh atau tergesa-gesa, tetapi adalah dilakukan pada jalan yang paling terakhir sekali. Begitulah Allah Ta'ala menjaga supaya pergaulan antara suami istri itu kekal dan damai, dan supaya perempuan jangan sampai teraniaya. Maka oleh sebab itu janganlah kita sekalian mempermudah menjatuhkan talak. Semoga nasihat ini bisa menjadi pedoman hidup kita semuanya dan bermanfaat bagi saudara-saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.